Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dani Saputra dari Prodi S1 Ilkom kelas reguler sore dengan NIM 2201011185. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya, yaitu membuat sebuah program aplikasi kalkulator menggunakan bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Pertama-tama, sebelum kita membuat sebuah kerangka awal program, kita harus memasukkan dulu library yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Dan pada kesempatan kali ini, di sini saya menggunakan dua buah library, yaitu yang pertama menggunakan import paket Flutter material.dart untuk library paket Dart dan Flutter-nya. Sedangkan yang kedua saya gunakan import paket Fluttertoast.dart, yaitu untuk menampilkan fungsi notifikasi. Dan setelah itu kita akan membangun sebuah kerangka awal program, yaitu dengan menggunakan fungsi void main. Main ini merupakan fungsi khusus dari program Dart yang akan pertama kali dijalankan oleh program. Dan di sini saya menggunakan void main roundUps. RoundUps adalah sebuah widget dengan kalkulator. Ini adalah nama project yang akan kita buat, dan ini terserah pada masing-masing orang untuk menggunakan apa saja di sini. Setelah itu, kita akan membuat sebuah widget stateless dengan kelas kalkulator yang diekstensikan oleh stateless widget. Widget itu adalah komponen-komponen pendukung pada Flutter seperti contoh button, teks, icon, dan sebagainya. Kemudian kelas itu adalah sebuah template yang bertugas untuk menampung metode-metode dan variabel-variabel pada program yang akan kita buat. Untuk stateless, saya akan jelaskan sedikit. Stateless itu adalah widget statis yang dimana seluruh konfigurasi di dalamnya telah ditentukan di awal atau tidak dapat diubah. Sedangkan jika kita menggunakan stateful widget, stateful itu adalah widget dinamis di mana konfigurasi yang ada di dalamnya bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Dan lanjut, di sini saya menggunakan stateless dengan kelas kalkulator, const kalkulator. Get override ini merupakan operator dalam bahasa pemrograman Dart Flutter. Dengan override widget build konteks dan konteks, dengan return material up, debug show secret mode banner dengan false, title menggunakan project Dani dengan di dalamnya ada tema dengan primary sword ini untuk mengubah color dari project yang akan kita buat, dengan ada home dengan kalkulator spinner dengan titelnya kalkulator. Dan setelah selesai dibuat, jangan lupa kita tutup dengan tutup kurung dari material up yang ini. Saya jelaskan sedikit lagi di sini. Material apps itu adalah sebuah parent widget. Parent widget sama seperti namanya adalah seperti widget ayah yang membungkus beberapa widget lain. Dan menu debug show secret mode banner dengan isi false ini berfungsi untuk menghilangkan tampilan debug yang ada pada tampilan program. Jadi jika kita tidak membuat debug show secret mode banner ini, di program kita akan
muncul sebuah tampilan dengan tampilan debugnya. Jadi kita harus menambahkan ini agar tidak ada tampilan debug. Selanjutnya, di sini saya membuat combo box dengan list operasi aritmatika dengan list string, dan pilih operasi. Di dalam operasi tersebut ada kali, bagi, tambah, kurang, ganjil, dan genap. Combo box itu adalah untuk menampilkan box yang di dalamnya berisi list operasi yang sudah kita buat, yaitu list kali, bagi, tambah, kurang, ganjil, dan genapnya. Lanjut, di sini saya membuat kelas baru dengan kalkulator spinner yang diekstensikan oleh stateful widget. Constnya kalkulator spinner, dan saya buat variabel menggunakan final string title, di mana variabel final ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel yang sudah ada maupun yang belum ada atau belum diketahui dengan override state kalkulator spinner create state calspin, dengan buat baru lagi dengan kelas calspin diekstensikan oleh state dan kalkulator spinner. Di dalamnya ada drop down value, saya gunakan list.first, dan di bawahnya ada variabel nilai 1, nilai 2, dan variabel hasil. Selanjutnya saya buat text editing controller dengan variabel final text editing controller T1 untuk text editing controller 1, sedangkan text editing controller 2 T2 untuk text editing controller 2-nya. Setelah itu saya buat function penjumlahan dengan void tambah state nilai 1 sama dengan integer parse text1.text, nilai 2 integer parse t2.text, dengan hasilnya nilai 1 plus nilai 2 sesuai dengan fungsinya, yaitu per penjumlahan, yaitu tambah. Lanjut, saya buat untuk function pengurangan. Setiap fungsi ini sebenarnya sama saja, cuman perbedaannya ada pada operasi aritmatika yang digunakan, di mana jika kita membuat fungsi pengurangan, di sana kita harus membuat hasilnya dengan nilai 1 min nilai 2 karena pengurangan. Jika perkalian, kita menggunakan nilai 1 kali nilai 2 atau variabel kali dilambangkan oleh bintang, dan pembagian menggunakan nilai 1 garing nilai 2. Lanjut ke fungsi function notif ganjil, dengan hasil saya gunakan penjumlahan, dan di sini saya tambahkan fungsi dari notifikasi dengan ketentuan jika nilai 1 lebih kecil dari nilai 2, maka akan saya munculkan untuk Fluttertoast-nya untuk notifikasinya dengan pesan hasilnya adalah ganjil. Font size-nya saya pakaikan 20. Dan untuk function notif genapnya sama saja dengan if nilai 1 lebih kecil dari nilai 2, dengan tampilan notifikasi pesannya adalah hasilnya adalah genap. Lanjut, widget untuk material desainnya. Dengan di sini di material design saya pakai widget build untuk build konteksnya, dan di sini saya menggunakan return scaffold up bar. Dengan up barnya saya buatkan leading untuk iconnya pakai calculate dengan title text kalkulator. Scaffold itu berperan untuk mengatur struktur visual layout
dan up bar-nya untuk menu petunjuk atau navigasi, serta titel untuk titelnya. Setelah itu saya tutup dan membuatkan sebuah body. Body saya gunakan column, di mana column itu berfungsi untuk menampilkan jenis layout untuk menempatkan widget secara menurun atau vertikal. Seterusnya saya buat sebuah children, dan di dalam children ini saya gunakan ada 6 kontainer. Satu kontainer atasnya, dengan kontainer atas saya buat sebuah alignment dengan alignment top center. Alignment ini berfungsi untuk properti untuk memindahkan posisi dari sebuah widget, di mana jika di sini kita menggunakan top center, maka posisinya akan ada di atas dan tengah, atas tengah. Jika kita mengubahnya menggunakan top left atau top right, posisinya akan berubah di top left untuk kiri dan top right untuk kanan, seperti itu. Padding menggunakan 30, dan padding ini adalah properti untuk menentukan jarak antara kontainer ini dengan widget kontennya, yaitu text kalkulator spinner yang ini dan calspin yang ini. Dan di dalamnya ada column dengan child. Saya gunakan main kontennya dengan text kalkulator spinner, font size 30, font like pakai bold, dan text calspin dengan font size 25 dan font weight-nya bold juga sama tebal. Setelah itu ditutup dan kontainer atasnya sudah selesai. Kita lanjut ke kontainer bawah, dan di kontainer bawah ini saya menggunakan 5 kontainer lagi. Untuk kontainer itu untuk hanya sebagai wadah saja agar layoutnya lebih rapi. Di kontainer bawah, kontainer satunya saya kasih padding untuk jaraknya sebesar 20 dengan child column. Dengan children, di fungsi children ada saya buat alignmentnya saya menggunakan top left, yaitu atas sebelah kiri, dengan main konteksnya child.text dengan nilai pertama. Di nilai pertama ini saya gunakan text style dengan font size 20, dan di dalam teks pertama ini saya membuat sebuah text form file untuk memasukkan teks dengan controller T1 yang sudah kita buat di atas. Dengan decoration saya masukkan untuk label teksnya dengan menggunakan masukkan nilai 1 atau nilai awal. Lanjut, jangan lupa ditutup sampai tutup kontainer. Lanjut ke kontainer yang kedua. Di sini sama, saya menggunakan padding untuk jaraknya sebesar 20. Childnya lagi menggunakan column dengan childrennya. Di sana ada legend untuk penempatan widgetnya. Saya gunakan top left juga sama seperti yang di kontainer pertama, dengan kontennya berupa teks, yaitu nilai kedua dengan text style, font size-nya 20, dan di dalam widget kedua ini saya membuat lagi text from file untuk teks keduanya atau nilai kedua dengan controller T2 yang sudah kita buat di atas. Dengan dekorasinya juga saya memasukkan label teks, masukkan nilai 2 atau nilai akhirnya. Lanjut, setelah itu di kontainer ketiga, di sini saya menggunakan padding lagi untuk jaraknya 20, child drop down button string dengan value-nya drop down value yang sudah kita buat di atas.
Dan elevation 16, stylenya textile, saya menggunakan color black dengan underline container. Underline-nya saya gunakan height-nya 2 dengan color the purple action. Dan onset-nya untuk pengubahan string pakai value set state drop down value sama dengan value dengan item list dot map drop down menu item string dengan return drop down menu item string value-nya value dengan child-nya saya menggunakan text value dan tool list-nya untuk drop button. Lanjut ke kontainer keempat. Di sini saya menggunakan padding lagi sebesar 10 dengan child-nya menggunakan elevate button. Elevate button ini adalah sebuah fungsi button yang ketika kita klik akan menjalankan fungsi dari on press, yaitu di sini kita masukkan on press untuk drop value jika kita menggunakan perkalian pada program, dia akan memanggil function dari kali atau perkalian, dan jika kita menggunakan tambah, dia akan memanggil function tambah. Jika kita memilih bagi, dia akan memanggil function bagi. Jika kita pilih kurang, dia akan memanggil function kurang, dan seterusnya. Dan di elevate buttonnya saya menggunakan teks hitung. Lanjut ke kontainer yang terakhir atau wadah yang terakhir. Di sini saya menggunakan padding lagi sebesar 20 dengan alignment atau posisi dari widgetnya saya taruh di bottom left, yaitu bawah sebelah kiri dengan kontennya teks, yaitu hasil yang akan memanggil dari variabel hasil dari operasi aritmatika kalkulator yang telah kita buat. Dengan saya menambahkan style untuk teks stylenya menggunakan font size 20 dan font weight-nya saya menggunakan font weight bold, color dengan color black. Sampai di sini. Jangan lupa kita tutup dengan kurung children, column, scaffold, sama void main-nya. Lanjut kita akan mencoba untuk running program ini. Di sini kita harus menunggu sebentar sampai programnya berjalan. Inilah hasil dari program aplikasi kalkulator yang saya buat, yang dimana pada tampilan yang berwarna biru ini adalah isian dari material app yang di dalamnya ada debug untuk menghilangkan tampilan debug yang ada di sini. Selanjutnya ada title project Dani, yaitu yang ini, dengan tema menggunakan warna biru seperti ini, dengan home-nya menggunakan title kalkulator. Lanjut ke bagian kalkulator spinner dan calspin ini. Ini merupakan isian dari kontainer atas, di mana kontainer atas itu berisi dengan konten teks dengan teks kalkulator spinner yang ini, serta teks kedua dengan calspin, yaitu yang ini. Lanjut ke kontainer bawah pada bagian kontainer 1. Di dalam kontainer 1 itu ada, di dalam kontainer 1 itu terdapat konten teks dengan teksnya nilai pertama, yaitu yang ini, dan
dan di dalamnya juga terdapat teks yang di dalamnya juga terdapat text from file dengan label masukkan teks 1 atau nilai awal, yaitu yang ini. Lanjut ke kontainer kedua, yang dimana di dalamnya juga sama berisi konten teks dengan teks nilai kedua serta text from file dengan label masukkan nilai 2 atau nilai akhir, yaitu yang ini untuk nilai kedua, dan masukkan nilai kedua atau nilai akhir itu yang ini. Lanjut ke kontainer nomor 3, yaitu kontainer yang berisi konten drop down button, yaitu pada bagian ini drop down button yang untuk memilih isi list yang telah kita buat, dengan isiannya adalah itemnya merupakan list yang telah kita buat di atas dengan list string yang berisi operasi pilih operasi, kali, bagi, tambah, kurang, ganjil, dan genap. Lanjut ke kontainer nomor 4. Di dalam kontainer nomor 4 itu konten utamanya adalah elevate button dengan teks dengan nama teks itu hitung, yaitu yang ini. Dan ketika ini diklik akan menjalankan function dari kali, atau jika kita mengisi kali pada drop down buttonnya dan kita masukkan nilai awal, kita lanjut ke kontainer nomor 4, yang di kontainer 4 berisi elevate button dengan teks hitung, yaitu yang ini, dan apa yang menjalankan fungsi yang on press, yaitu dimana ketika diklik akan memanggil function kali untuk perkalian, dan jika diisi tambah maka dia akan memanggil function tambah, dan begitu pun dengan bagi, kurang, ganjil, dan genap sesuai dengan function yang terisi. Dan untuk kontainer terakhir yaitu kontainer 5 berisi dengan konten teks hasil, yaitu yang ini, dengan hasilnya akan memanggil dari hasil operasi aritmatika yang telah kita buat pada konten di atas. Itulah tampilannya. Selanjutnya mari kita mengetes hasil dari kalkulatornya. Kita akan memasukkan nilai 20 pada nilai pertama, dan untuk nilai kedua kita akan menggunakan 5. Kita coba operasi kali dan hitung. Benar, hasilnya adalah 100 karena 20 dikali 5 sama dengan 100. Lanjut ke operasi bagi. 20 bagi 5 sama dengan 4, betul. Tambah 20 tambah 5, hitung hasil sama dengan 25, betul. Kurang 20 kurang 5, hitung 15, betul juga. Dan lanjut ke ganjil. 20 nilai pertama 20 dan nilai kedua 5, hitung ganjil. Hasilnya benar 25, tapi kenapa tidak muncul notifikasinya? Itu karena di dalam function ganjil di sini kita sudah menentukan nilainya, yaitu jika nilai 1 lebih, karena kita sudah menentukan nilainya, yaitu nilai 1 lebih kecil daripada nilai 2, yang berarti nilai 1 ini harus lebih kecil dari nilai kedua. Kita coba untuk
memasukkan nilai 5, dan nilai kedua kita pakai 20, dan operasi ganjil itu akan muncul notifikasi hasilnya adalah ganjil. Dan jika operasi genap juga sama, nilai pertamanya harus lebih kecil untuk menjalankan fungsi notifikasinya, karena di sana juga void genapnya berisi if nilai 1 lebih kecil dari nilai 2. Hasilnya adalah genap, yaitu 100. Saya rasa cukup sampai di sini untuk presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan, dan saya memohon maaf jika ada kekurangan. Dan saya akhiri dengan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.